Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat hadir untuk menyaksikan tugas yang saya buat hari ini, diskusi 4 bahasa Indonesia. Baik, sebelum melanjutkan topik yang akan saya bahas hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adelina Mayuranisda. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Prodi Manajemen dari UPBPJ Surabaya. Ya baik, saya di sini akan membahas suatu topik mengenai kejadian beberapa tahun kemarin yang cukup mengguncang seluruh isi negeri di dunia ini, yang kita sebut dengan panggilan COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah sebuah virus yang berasal dari hewan, dan virus ini berawal dari kota Wuhan di Cina. Namun virus ini dapat menyebar dari hewan ke manusia hingga manusia ke manusia yang lainnya. Namun virus ini dapat menyebar dengan sangat cepat. Gejala yang ditimbulkan dari virus ini pun bisa dibilang umum dan ringan, seperti contohnya batuk, demam, pilek gitu. Namun ada pula yang mengalami dengan berat, itu seperti sakit tenggorokan, sesak nafas, bahkan sampai ada yang terkena pneumonia berat dikarenakan tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Penyebaran yang sangat cepat ini menyebabkan banyak negara yang mengalami serangan virus mendadak, sehingga pemerintah menerapkan untuk melockdown suatu negara tersebut, yang artinya tidak ada yang diperbolehkan untuk beraktivitas di luar maupun di dalam ruangan, yang seperti contohnya rapat, bermusyawarah, atau meeting, dan yang lain-lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk supaya masyarakatnya tidak dapat terjangkit virus tersebut atau terhindarkan dari virus tersebut. Kasus kematian yang disebabkan oleh virus tersebut dari Desember 2019 hingga saat ini yang sudah dikonfirmasi adalah sebanyak 6 juta jiwa dari 600 jiwa yang terjangkit positif COVID-19. Hal tersebut berdasarkan hitungan dari global atau dunia. Dampak tersebut pula dapat dirasakan oleh banyak pedagang karena banyak pedagang yang mengalami kerugian besar dan banyak pula perusahaan yang mengalami turun omset bahkan sampai mengalami banyak kerugian pada saat wabah ini menyerang. Namun syukur alhamdulillah di tahun 2022 ini sudah banyak negara yang mulai berdiri kembali, perekonomian pun mulai kembali membaik, dan angka kasus kematian yang disebabkan oleh COVID-19 mengalami penurunan. Perubahan keadaan tersebut disebabkan oleh karena pemerintah yang menerapkan kebijakan untuk semua warga dan masyarakatnya mewajibkan melakukan vaksinasi, yang bertujuan untuk menambah kekebalan tubuhnya agar supaya tidak terjangkit virus tersebut. Demikian penjelasan saya mengenai kasus COVID-19 yang pernah mengguncangkan dunia. Semoga kita semua selalu senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga materi yang saya bahas hari ini dapat menambah ilmu dan menambah wawasan bagi para hadirin yang telah menyaksikan video saya. Dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan salah kalimat yang telah saya lontarkan. Dan saya ucapkan pula banyak terima kasih kepada para hadirin yang telah menyaksikan video saya ini. Saya Adelina Mayuranisda, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi